Udah nyala belum kameranya? Nah, Assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Hari ini mari menggambar chibi dengan berbagai angle ya. Jadi aku mau gambar khususnya kepalanya itu dari berbagai sisi. Jadi untuk referensi kalian belajar barangkali ingin gambar dari sisi yang lain agar nggak dari depan, nggak dari samping aja gitu ya. Di sini aku pertama dari depan dulu yang paling basic agar menunjukkan nanti juga perbedaan dari berbagai angle itu ya. Ini kalian gambar aja seperti biasanya. Aku sudah pernah buat tutorialnya yang lengkap, kalian bisa cek di video sebelum-sebelumnya itu untuk lebih mengerti lagi. Di sini aku mau review dan mau praktekin langsung dari berbagai sisi gitu. Nah, yang kedua ini sama ya karakternya, hanya saja menghadapnya agak sedikit nggak 3/4 banget gitu sih, agak ke depan tapi juga nggak ke depan amat gitu loh. Mungkin ini berapa derajat gitu ya, nanti aku mungkin kasih derajat nanti biar bisa dibedain. Nah, ini kalian gambar pokoknya mengikuti dengan kerangka bulat-bulatnya dan garis-garisnya itu. Kalau agak miring ya kerangkanya, garisnya itu agak dibiringin seperti itu, kalian ikutin aja. Nah, kalau gambar matanya seperti biasa harus disejajarkan dengan telinga untuk chibi ya. Kalau untuk art style lain mungkin ada teorinya sendiri. Nah, ini aku sudah dapat 2. Kemudian yang selanjutnya ini aku kasih angle dulu deh. Nah, ini mungkin 20 derajat ya, sekitar 20 derajat. Yang ketiga ini aku mau gambar 45 derajat. Nah, seperti ini, sama seperti 20 tadi, tapi garis yang apa ya, yang garis straight itu loh, kayak indikasi mata dan mulutnya itu ada lebih menyamping daripada yang 20 derajat. Nah, ini mungkin bisa disebut di gambar 4 yang kita biasa gambar gitu. Ini sama saja, dan kalian harus perhatiin posisi lehernya juga. Nah, ini kalau yang 4,45 derajat itu lehernya nanti agak dekat ke telinga, sedangkan kalian lihat yang 20 ini lehernya masih di tengah tapi agak menyamping gitu ya. Posisi penempatan leher, kemudian mata dan garis bantu untuk gambar mata dan mulutnya itu benar-benar sangat mempengaruhi berapa derajat kepalanya menghadap nanti gitu. Jadi, nah ini aku kasih dia di sini. Nah, kalian bisa lihat bedanya dengan yang 20 derajat itu benar-benar agak ke samping gitu ya. Nah, ini aku mau perbaikin dulu matanya agar lebih baik gitu aja, agar lebih bagus. Ini sudah dapat 3 angle. Kemudian aku mau gambar yang 75 derajat. Ini aku pakai lingkaran dulu ya. Aku pakai lingkaran yang dengan penggaris agar lebih presisi. Nah, ini kalian lihat garis bantunya makin ke sini makin ke samping kiri kalau dari layar kita ini ya. Pokoknya nanti makin ke samping kiri, terus kemudian dia makin menghadap ke belakang gitu. Tapi jangan terlalu ke samping ini karena masih 75 derajat belum 90. Ini masih karakternya masih terlihat mata yang sebelah kiri dari layar kita ini. Nah, ini aku mau kasih, nah telinganya kita masukin ke dalam kerangkanya, tadi kan di luar. Nah, ini kita kasih matanya, jangan sampai nggak dikasih ya kalau di sudut yang 75 derajat ini, karena kemungkinan masih terlihat matanya dari samping walaupun sedikit gitu. Ini aku hapus dulu karena garisnya agak mengganggu. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita beri
matanya di sini, matanya juga agak menyamping. Nah, seperti ini. Kalian kalau karakternya ada eyelashnya, kalian kasihin biar ada apa ya, kalau matanya yang di samping itu kan nggak terlalu terlihat, tapi kalau dikasih eyelash itu ada, jadi terlihat kalau oh iya di situ masih terlihat matanya gitu. Pokoknya kalian rapiin gini. Aku juga sesuaiin ini ya eyelashnya agar terlihat kurang lebih simetris lah gitu, walaupun nggak simetris amat. Sampai sini aku rapi-rapiin dulu agar terlihat lebih enak dipandang mata. Kemudian aku kasih 75 derajat, aku sesuaiin ukurannya dengan yang pertama tadi ya. Kemudian aku kasih 75 derajat gitu. Selanjutnya ini yang 90 yang menghadap ke samping. Sebentar. Nah, kalau menghadap ke samping, garis bantunya mulut dan matanya itu benar-benar ada di pinggir lingkarannya gitu. Perbedaannya dengan yang 75 tadi ya. Yang 75 tadi kan masih agak ke dalam gitu sedikit. Nah, ini kalian harus gambar tengkoraknya apa ya, itu kayak kepala ubun-ubunnya itu jangan mengikuti lingkarannya full kayak kalian gambar lingkaran, karena kan ubun-ubun manusia itu juga kayak agak bentuknya nggak lingkaran sempurna gitu, jadi kalian sesuaiin ya. Nah, untuk matanya yang 90 ini kalian agak hadapin ke samping juga, maksudnya berbeda dengan cara menggambar mata. Untuk yang menghadap depan, menghadap agak ke samping, dan yang ini benar-benar dari samping gitu. Jadi kalian harus latihan menggambar dari berbagai angle gitu ya. Ini aku kasih eyelash yang lainnya juga agar sama. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nanti bisa diperbaikin di saat kita sketsa untuk praktek. Dan jangan lupa seperti biasanya nanti aku share di akhir video untuk ini gambarnya untuk referensi, dan kalian bisa screenshot, kemudian kalian langsung praktekin dengan karakter kalian. Boleh kalian juga recreate versi kalian sendiri juga sangat boleh. Nah, yang ke-6 ini untuk 105 derajat, jadi ini lebih menunjukkan bagian agak ke belakang gitu loh. Jadi aku sengaja nggak gambar garis bantunya tadi, cuma garis bantu yang mata aja, nggak mulutnya, karena mulutnya udah di depan nggak kelihatan nanti. Nah, seperti ini kalian bisa lihat. Semakin kesini telinganya nanti akan semakin terlihat lebih kecil, kemudian nanti yang di angle berikutnya akan terlihat dari samping. Jadi ada caranya sendiri menggambar telinga dari samping dan dari belakang, nanti akan aku tunjukkan. Jadi tonton terus ya ini videonya. Nah, ini aku tetap kasih garis bantu nanti untuk menggambar rambut agar lebih mudah. Jadi aku tetap kasih garis bantu ya. Di sini aku juga perbaikin eyelashnya, dan ini aku memang sengaja nggak kasih mulut dulu karena fokusnya kita ke kerangka dan posisi menghadapnya. Oke. Nah, seperti ini bisa terlihat banget ya perbedaannya antara yang 90 dari samping dan yang 105 agak ke belakang gitu ya, agak menunjukkan bagian belakangnya. Ini aku ganti kanvasnya, ukurannya dan size dan ukurannya gitu, karena aku mau gambar 9 kan tadi, tapi itu tadi di kanvas yang tadi udah penuh 6, jadi aku ubah. Nah, yang ini benar-benar menunjukkan bagian belakangnya lebih banyak, jadi aku kasih gambar lingkaran, kemudian aku langsung inisiatif gambar bagian belakangnya tanpa garis bantu kan, karena kita matanya udah nggak kelihatan dan mulutnya gitu, tapi nanti tetap aku kasih garis bantu untuk menggambar rambutnya. Nah, ini aku kasih sedikit eyelash untuk mengindikasi bahwa bagian matanya agak terlihat, tapi hanya eyelashnya. Kemudian telinganya digambar seperti ini ya, seperti contoh, kalian bisa ikutin.
Oke, kemudian aku kasih ukuran yang sama seperti temannya. Di sini kita kasih ukuran lehernya agak besarin kayaknya. Nah, kita kecilin seperti ini 135 derajat, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya aku mau gambar yang kali ini nggak kelihatan eyelashnya. Yang tadi kan masih kelihatan sedikit ya. Ini kurang lebih sama seperti step yang 135 tadi, hanya saja nggak ada terlihat eyelashnya dan telinganya lebih ke samping, benar-benar ada di samping lingkaran untuk garis bantu gambarnya ini ya. Nah, dan telinga yang sebelahnya sudah terlihat, jadi ini kayak dia lebih berputar dan kita mendapatkan bagian belakang dari karakternya, tapi belum full belakang gitu. Nah, seperti ini kurang lebih telinganya yang dari sana masih terlihat. Dan yang terakhir ini 180, ini bagian belakang. Karena bagian belakang aku kopas aja, yang bagian depan aku hapus tengahnya, kemudian kita langsung gambar bagian belakangnya. Udah ini aja. Nah, lehernya jangan lupa terus garis bantu untuk gambar rambutnya nanti jangan lupa digambar seperti ini. Aku mau perbaikin lehernya agar gak terlalu lebar ya, karena yang di 0 derajat itu lehernya kecil, jadi aku mau sesuaiin dulu nih, sama aku sesuaiin angkanya agar terlihat lebih rapi dan kebaca gini. Oke. Nah, ini juga aku mau sesuaiin mata-matanya ini. Pokoknya kalian rapi-rapiin sesuai karakter kalian, sesuai keinginan kalian. Aku juga kasih apa ini ya namanya, shading sedikit agar menunjukkan deepnya gitu, agar gak polosan. Nah, seperti ini lupa nggak aku kasih garis bantu, nanti aku kasih garis bantu untuk gambar rambutnya. Kenapa itu sangat penting? Karena kalau kalian gambar rambut agar nggak terlalu tebal, agar nggak terlalu tipis juga gitu, kalian perlu garis bantu ini untuk menempatkan di mana letak poninya, kemudian rambut di samping, kemudian rambut di belakang, dan seterusnya gitu ya. Aku juga sudah pernah buat tutorialnya di video-video sebelumnya, kalian bisa review dan bisa kalian lihat. Ini sudah selesai dan aku mau, seperti kataku tadi, mau kasih garis bantu di beberapa yang sudah aku hapus tadi. Nah, seperti ini untuk membantu nanti gambar rambutnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini contoh karakter yang mau aku gambar dengan ini, dengan kerangka ini yang sudah aku buat tadi. Nah, ini seperti anak kecil yang rambutnya dikuncit di atas gitu. Jadi kita ikutin aja kerangka yang sudah kita buat. Mungkin ada penyesuaian sedikit, itu not problem. Pokoknya kita gambar sesuai dengan kerangkanya. Nah, ini aku kasih eyelash 2 ya, karena ini referensinya dia punya lebih banyak eyelash dari kerangka yang aku buat di garis biru tadi. Nah, ini aku mau sesuaiin dulu karena kan dia ada kuncirnya yang di atas, jadi nggak muat kanvasnya tadi, jadi kita atur-atur dulu. Aku juga hapusin nama dari angle-angle-nya, kalian pasti sudah hafal ya ini, jadi nggak perlu kita ulas lagi. Nah, ini pokoknya aku di sini mau atur posisinya dulu, kemudian mulai gambar rambutnya. Nah, ini dia fungsi dari garis rambutnya tadi. Nah, kalau kita gambar sesuai garisnya tadi, kita bisa kira-kira tebal tipis dari rambutnya tadi gitu. Next, kita gambar pitanya untuk yang sesuai dengan karakter referensi ini ya. Kita gambar pita seperti ini, kemudian
ini sedikit aku sesuaiin ukuran telinganya karena dia punya rambut di samping tapi harus tetap memunculkan telinganya sedikit. Jadi untuk telinga dari referensi yang aku buat di garis biru tadi agak kebesaran, aku jadi kecilin sedikit gitu. Mungkin karakter kalian juga ada yang perlu penyesuaian dengan kerangka, itu benar-benar not problem. Karena bagiku kerangka itu fungsinya untuk agar kita lebih mudah menggambar sketsanya itu ya. Jadi kayak angle-nya, posenya kalau kita gambar full body ya itu. Jadi kalau perlu penyesuaian itu benar-benar gak apa-apa banget, diubah-ubah sesuai dengan gambar yang sedang kita buat gitu. Oke, di sini aku mau kasih dia leher. Nah ini lehernya juga aku sesuaiin ya, agak lebih tipis karena ini karakternya juga anak kecil, jadi kita sesuaiin gitu. Nah kita masuk ke gambar yang kedua. Oh ya, ekspresinya aku kasih biasa aja karena di referensinya ini juga biasa, dia mintanya biasa, jadi oke, kita buat yang biasa gitu. Nah ini yang di angle berapa ya tadi, 20 derajat ya, 20 derajat kita sesuaiin bentuk rambutnya ya. Kalian harus pintar-pintar gimana ya namanya itu, kayak kalau karakter kalian benar-benar banyak detailnya, kayak rambutnya begini, rambutnya begitu, itu kalau kalian gambar karakter sheet, biasanya itu di karakter sheet kalian harus sesuaiin, kalau menghadap ke sini yang terlihat bagian ini, yang menghadap ke sini terlihat bagian ini gitu. Jadi itulah alasan kenapa aku banyak banget buat OC itu, original karakter itu ya, yang simple-simple aja gitu. Jadi kalau kita gambar dari berbagai macam angle, pose, itu benar-benar nggak perlu banyak lihat referensi karena kita sudah hafal, iya seperti ini gitu. Tapi kalau kalian suka karakter yang benar-benar detail, kayak karakter yang banyak detailnya seperti karakter apa itu ya namanya, game Genshin Impact, Mobile Legends atau yang lainnya, itu terserah kalian. Tapi kalian juga harus perhatiin kalau misal kalian nggak gambar cibinya di hadap depan, itu kalian harus sesuaiin atributnya itu menghadapnya gimana itu, agar gambar cibinya juga terlihat lebih natural, lebih nggak terlalu dibaksain gitu loh. Nah ini yang bagian tersulit menurut aku, gambar rambutnya yang di apa itu ya, dikuncit di atas itu, karena harus sesuai dengan angle-nya, kan beda-beda juga, tapi agar nggak terlihat tegak, terlalu tegak seperti rumput gitu loh. Jadi kita harus sesuaiin, dan pinter-pinternya kita gambar garisnya agar terlihat sehalus mungkin gitu. Nah ini rambutnya juga kalian harus sesuaiin ya, kalau hadapnya ke sini gambarnya juga harus disesuaiin, jangan kayak panjang sebelah gitu. Nah ini aku gambar-gambar seperti ini, kalau perlu dihapus ya dihapus saja karena ini masih sketsa, belum line art. Tapi kalau line artnya ini udah agak mendingan, maksudnya nggak benar-benar berantakan banget, biasanya aku langsung tebelin bagian yang terlalu tipis atau bagian yang bolong aku isi untuk line art, jadi nggak perlu gambar ulang gitu aja. Next ini yang berapa tadi, 45 derajat. Oke, sama aja sebenarnya, kita gambar-gambar sesuaiin poninya. Nah itu kalian bisa lihat ya fungsi dari garis bantunya. Aku gambar poninya harus sesuai dengan garis batas lingkaran itu. Kemudian karena ini agak dikuncit ke atas jadi agak tricky, kita gambar di sini. Nah kemudian garis bantunya ini fungsinya agar kita sesuaiin rambutnya agar nggak terlalu mengembang ke atas atau malah terlalu tipis mendekati dahi. Kalau mungkin problem tiap orang beda-beda, tapi kalau aku nggak pakai garis bantu itu seringnya kayak kalau gambar terlalu tipis atau terlalu tebal gitu. Tapi kalau nggak buat tutorial, kalau aku menggambar biasa itu
sekarang nggak pakai garis bantu, hanya untuk beberapa karakter yang sekiranya perlu lah gitu. Pokoknya kuncinya pasti sama, tetap latihan terus agar skill kita dan tangan kita bisa dilatih gitu loh. Jadi kalau sudah luwes itu pasti dengan otomatis nggak perlu garis bantu pun bisa. Kayak kalau kita kayak gimana ya ngomongnya, misalkan kalau nggak pakai kayak garis bantu, kalian gambar kan nggak sadar biasanya, terus kalau kita preview lagi terus ini rambutnya kurang ke atas atau rambutnya kurang ke bawah, itu pasti kita ada intuisi itu gitu loh. Nah tapi kalau kalian yang masih pemula, aku benar-benar rekomenin pakai kerangka, pakai garis bantu, jangan sungkan-sungkan. Dan di Ibis Pen kayaknya ada fitur yang sudah ada kerangkanya itu loh. Kalau kalian males buat kerangka ya, untuk belajar not problem, kalian bisa pakai fitur itu karena dari pengalaman aku rasa hampir semua yang pernah menggambar digital itu, kalau gambar-gambar gambar-gambar pertama-tama mereka, maksudnya entah gambar pertama, kedua, atau pokoknya waktu awal-awal gambar digital itu pasti kita ngiranya ini sudah bagus banget, tapi begitu beberapa bulan atau beberapa tahun saat kita sudah improve, kita lihat lagi itu pasti proporsinya hancur, kayak kenapa kepalanya seperti ini, kenapa seperti itu gitu ya kan. Nah karena itu problemnya kita sering nggak pakai garis bantu, karena kayak kita merasa sudah bisa gambar ini, sudah kita gambar itu, jadi kita nggak pakai garis bantu, asal gambar aja gitu ya. Jadi itulah proporsinya hancur. Nah kalau kita sudah berada di tahap yang gimana ya, lebih jago gak pakai garis bantu, is not problem, karena kita sudah terbiasa gambar, sudah diasah. Jadi intuisinya kayak gambar ini, ini perlu segini, ini perlu segitu, itu benar-benar main banget. Tapi untuk beberapa karakter, kalau pengalaman aku sendiri, aku masih pakai garis bantu untuk beberapa karakter atau beberapa pose yang jarang aku gambar, seperti kayak pose olahraga golf, kemudian surfing, atau pokoknya pose-pose yang tidak umum untuk digambar untuk latihan lah gitu. Itu aku pasti perlu garis bantu, aku gambar kerangkanya dulu, sekiranya udah pas kerangkanya baru aku gambar sketsanya gitu ya. Kemudian kalau kalian mungkin ada yang order ke kalian pesen gambar yang posenya sesuai dengan foto, itu ada triknya sendiri untuk gambar cepat. Kalau kalian benar-benar kayak males gambar, bukan sebenarnya, kalau itu bukan masalah malas, mungkin ada beberapa persen yang masalahnya kayak mager gambar dari awal gitu, tapi ada kadang yang kayak kejar waktu, jadi agar waktunya kita bisa atur waktu untuk yang lainnya juga, kita harus cepat-cepat gambar ini. Nah ada triknya untuk yang dari foto ya, mungkin lain kali kalau aku nggak lupa aku akan buatin tutorialnya gitu. Karena kalau gambar dari awal, benar-benar dari awal itu kayaknya makan banyak waktu banget. Kalau kita nggak punya banyak waktu, ada jalan pintasnya. Mungkin kalian bisa ingatin ya, kalau aku udah lama nggak upload yang tentang itu. Ini aku sudah mulai masuk ke angle ke 75 derajat. Nah ini itu namanya kuncirnya itu agak tricky ya di 75 derajat, karena agar terlihat dari samping tapi tetap harus terlihat rambut, nggak terlihat seperti rumput. Karena masalah aku sendiri kalau gambar rambut yang seperti ini tuh lebih kayak mirip rumput gitu, jadi aku harus benar-benar kadang aku sketsa ulang, kadang aku gambar ulang berkali-kali agar memastikan nggak terlihat seperti rumput. Rambutnya tadi aku gambar di layer terpisah, kemudian aku offin layernya dan aku gambar pita dulu, kemudian aku onin lagi layernya, jadi ini tadi langsung muncul gitu. Lanjut kita gambar rambut yang di sampingnya ini.
pokoknya agak tricky ya agar terlihat tapi tetap nggak terlalu over gitu, karena ini kan sudutnya angle-nya 75 derajat, pasti rambut yang di samping lebih terlihat lebih banyak dari yang nanti setelah ini yang 90 gitu. 90 nanti terlihat sedikit gitu aja ya. Nah ini kita sesuaiin. Nah ini juga kalau kita nggak pakai garis bantu nanti akan susah nentuin dimana titik pitanya, dimana titik poninya gitu kan. Kalau seperti ini lebih mudah aku rasa ya. Mungkin kalau kalian punya tips lain untuk cara mudah gambar rambut, kalian bisa share dengan aku, dan siapa tahu aku juga mendapat ilmu baru gitu. Ini kuncirnya tadi aku kopas dari yang 75 karena aku rasa mirip-mirip lah ya, nggak terlalu berbeda jauh, tapi aku tetap modifikasi agar terlihat lebih ke samping karena ini kan 90 derajat. Nah ini seperti inilah kurang lebih, pokoknya gini. Kemudian aku mulai gambar poninya. Nah karena ini 90 derajat, poninya langsung ambil ke tengah yang terlihat. Yang poninya yang di samping tadi nggak terlihat. Kalau yang 75 tadi kan masih terlihat sedikit ya, ini enggak sama sekali, cuma ada indikasi rambutnya nanti di samping agar terlihat kalau sampingnya juga ada rambutnya kan. Ini karakternya juga punya rambut yang agak bervolume walaupun pendek gitu ya. Ini lehernya sesuaiin, kemudian ini aku gambar rambut di sampingnya juga terlihat sedikit seperti ini. Kemudian pokoknya kalian gambar sesuaiin dengan karakter kalian. Nah kalau karakter kalian mungkin berhijab, kalian lebih mudah ya aku rasa gambar yang hijab. Cuma ya gimana ya, kalau hijabnya itu hijab yang nggak instan, itu pasti kayak pasmin ada yang dibelit-belitin ke sini kemari itu. Nah itu agak trikinya kalau gambar hijab. Kalau menghadap ke sini hijabnya gimana, itu harus konsisten gitu. Ini kita sudah hampir selesai untuk sudut 90. Kita mulai gambar di matanya, mengikuti kerangkanya. Ini tetap kita kasih indikasi eyelashnya sedikit ya, tapi ini karena berhubung poninya benar-benar dekat dengan eyelash agak kelihatan, jadi kita akalin gambar seperti ini. Kemudian selanjutnya aku mau mulai dari rambutnya yang dikuncir di atas untuk angle berapa ini, 90 105 derajat. Nah ini benar-benar seperti yang aku bilang tadi, sangat sulit bagiku untuk gambar rambut yang model seperti ini. Nanti kalau nggak tepat, sekalinya nggak tepat itu terlihat seperti rumput gitu. Nah jadi aku pokoknya gambar aku akal-akalin gitu ya. Kadang aku kopas dari yang lainnya, kadang juga enggak gitu. Tapi aku paling lama pasti gambar di rambutnya ini. Aku inisiatif gambar pitanya nanti aja karena ini angle-nya agak beda, jadi nanti biar agar keseluruhan rambutnya sudah tergambar, kemudian baru gambar pitanya gitu ya. Ini gambar rambutnya aku gambar dulu kan kalau tadi itu aku gambar wajahnya, ini aku rambutnya gambar dulu karena ini menghadap ke belakang ya. Jadi fokusnya agak beda. Kalau yang menghadap depan pasti fokusnya ke wajahnya pertama, semakin ke samping semakin fokusnya juga berubah. Nanti kalau semakin hadap ke belakang maka yang belakangnya yang jadi fokusnya gitu. Jadi aku menggambar berdasarkan titik fokusnya gimana dulu gitu. Nah ini aku sudah mulai gambar matanya. Aku juga sesuaiin untuk yang lainnya ya, karena kayak terlihat agak gak natural gitu loh, kurang menghadapnya, pupilnya kurang gitu. Nah ini sudah selesai untuk rambutnya. Kita kasih sedikit indikasi rambut di sampingnya agar terlihat gak botak yang di samping. Kemudian kita rapi-rapiin dulu ya. Ini aku mau gambar pitanya, mulai gambar pitanya.
Nah, semakin kesini yang sebelah sana semakin tipis, dan bagian tengah pitanya itu agak lebih semakin tidak terlihat. Nggak berasa kita sudah dapat 6 angle untuk digambar, kemudian kita tinggal sisa 3, dan ketiganya ini tidak menunjukkan mata sama sekali. Jadi kalian harus mainin gimana cara kalian gambar untuk menonjolkan point of view yang lain, seperti rambutnya atau mungkin aksesorisnya gitu ya. Nah, ini kalian harus pintar-pintar gambar rahangnya ini agar gak terlihat full bulat, tapi gak juga terlihat lancip. Kalau terlalu lancip nanti kan gak terlihat seperti chibi gitu ya. Ini kita gambar rambutnya. Nah, karena ini rambutnya pendek tapi menutupin sebagian besar dagunya, jadi kita terbantu nggak gambar banyak-banyak dagu, jawline dan lain-lain gitu. Ini aku gambar kuncirnya yang di atas. Benar-benar susah sih kalau aku gambarnya ini. Kalau kalian ada nggak punya trik yang lebih mudah untuk gambar rambut yang kuncirnya di atas gini, karena dia dikuncir tapi rambutnya pendek. Kalau gambarnya salah sedikit maka terlihat seperti rumput. Karena ini nggak pakai gambar wajah, jadi lebih cepat ya aku rasa. Tapi kalian tetap harus perhatiin detail dan aksen-aksen karakter yang kalian gambar lainnya ini. Seperti ini aku kasih tambah rambut-rambutnya gitu. Untuk yang lainnya tadi kan nggak pakai, yang di bagian dalam itu nggak pakai. Tapi yang ini aku kasihin agar nggak terlihat sepi gitu loh, istilahnya itu, agar nggak terlihat monoton dan plain gitu aja. Nah, untuk yang sisi satunya ini benar-benar menurut aku yang gampang-gampang susah sih yang ini, karena dia lebih banyak menunjukkan sisi belakangnya tapi juga nggak sepenuhnya menghadap ke belakang, jadi benar-benar tricky banget. Ini aku akalin dengan gambar rambut bagian bawahnya, kemudian aku mulai gambar kuncir dan mulai berpindah ke poninya. Nah, poninya di sini gambarnya benar-benar aku agak tricky, jadi agak lama juga di sini. Nah, untuk rambutnya juga aku kasihin detail di tengahnya ya, karena kita fokusnya di rambut, jadi kita lebih detailin dikit. Untuk yang menghadap full ke belakang gampang aja caranya, tinggal kopas yang bagian full depan tadi. Nah, kemudian kalian kreasiin dengan gambar bagian belakangnya dari outline yang sudah tersedia. Itu aja sih, lebih mudah, benar-benar yang bagian belakang itu yang paling mudah karena tinggal kopas dan kalian sesuaiin aja. Ini juga sudah pernah aku bahas saat gambar karakter sheet yang full body. Kalian bisa cek di video aku yang sebelum-sebelumnya ya, aku sudah lengkap kasihin tutorial itu. Nah, ini sudah selesai sketsanya dan disetujui, karena itu mulai merapikan line artnya, karena line artnya nggak terlalu banyak garis yang keluar dan nggak terlalu berantakan, jadi aku inisiatif langsung merapikan sketsnya ini untuk jadi line, nggak perlu gambar yang baru untuk menghemat waktu. Nah, kalau aku juga kadang langsung pakai pennya seperti Ista ini pakai pen. Aku pakai di pen hard ya untuk sketsa, dan sebagian besar video yang aku buat itu selalu pakai di pen hard untuk yang sketsa, karena masih banyak yang tanya juga itu sketsanya pakai pen yang apa, dikira juga punya pen custom untuk sketsa. Enggak ya, aku pakai bawaan dari Ibis untuk mempermudah kalian juga, dan kebetulan juga sudah nyaman pakai itu, dan aku rasa feelnya enak banget untuk buat sketsa-sketsa. Karena kalau kalian lagi butuh yang ujung-ujungnya tipis, kalian bisa setting di pengaturan itu yang fatnya kalian bisa tipisin. Tapi kalau aku nggak pakai itu, cuma aku pakai stabilisator itu loh ya, di angka 7. Biasanya aku pakai di angka 7, tergantung juga kalau mungkin butuh yang lebih, aku
aku tambahin stabilisatornya sampai 10 mungkin, tapi benar-benar jarang banget. Aku lebih normal pakai 7, dan aku pakai di berbagai sketsa atau saat mewarnai, saat detailing itu juga pakai 7. Nah, ini aku benar-benar cuma rapi-rapiin aja. Kalian juga pasti kayak kalau mengikuti videoku yang sebelum-sebelumnya itu sering kali aku memakai jalan pintas ini, yaitu rapiin sketsanya aja, nggak perlu buat line yang baru. Nah, karena merapikan ini cuma tebel-tebelin dan rapiin aja, aku skip ya videonya agar cepat. Dan ini dia PNG-nya, kalian bisa belajar dari sini, kalian screenshot atau kalian buat dengan karakter kalian sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.